malam Bro Rosi dan teman-teman. Di sini saya akan mereview kembali materi manajemen sumber daya manusia. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya David Notu, jurusan administrasi bisnis, prodi manajemen perusahaan, kelas 3. Langsung saja uh, dari pengembangan karyawan. Ini ada 3 contoh. Dan pertama, definisi pengembangan karyawan. Pertama, pengembangan karyawan merujuk pada serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan. Ini dapat mencakup pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja yang bertujuan meningkatkan potensi individu dalam organisasi. Selanjutnya, tujuan pengembangan karyawan. Pertama, meningkatkan kinerja individu. Pengembangan bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan sehingga mereka dapat lebih efektif dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kedua, menghadapi perubahan. Melalui pengembangan, karyawan dapat mempersiapkan diri menghadapi perubahan teknologi, tuntutan pasar, dan dinamika organisasi. Ketiga, peningkatan keterlibatan. Pengembangan karyawan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan, memperkuat keterikatan mereka terhadap perusahaan. Selanjutnya, metode pengembangan karyawan. Ada 4 ini. Yang pertama, pelatihan dan workshop. Sesi pelatihan langsung untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kepemimpinan. Yang kedua, pendidikan formal, mendorong karyawan untuk mengambil kursus atau gelar yang relevan dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya, pengembangan rancang jalur karir yang jelas untuk motivasi karyawan dan memfasilitasi pertumbuhan mereka di dalam organisasi. Selanjutnya, mentoring dan terus memberikan bimbingan dan dukungan pribadi untuk pengembangan karyawan. Selanjutnya ada penilaian prestasi kerja. Langsung saja proses penilaian prestasi kerja. Dan 4, kita lihat. Pertama, penetapan tujuan. Awalnya atasan dan karyawan bersama-sama menetapkan tujuan spesifik yang akan menjadi dasar penilaian prestasi. Yang kedua, pengumpulan data. Setelah periode penilaian, data tentang kinerja karyawan dikumpulkan melalui pengamatan proyek yang diselesaikan dan hasil kinerja. Selanjutnya, evaluasi. Atasan melakukan evaluasi kinerja berdasarkan tujuan yang ditetapkan dan data terkumpul. Selanjutnya, feedback. Memberikan umpan balik konstruktif kepada karyawan tentang kinerja mereka serta merancangkan langkah-langkah perbaikan atau pengembangan. Jadi selanjutnya ada metrik yang digunakan. Pertama, Rate of Performance Indicator, mengukur pencapaian tujuan tertentu yang relevan dengan pekerjaan karyawan. Selanjutnya, produktivitas, menilai efisiensi dan hasil karyawan dalam tugas sehari mereka. Selanjutnya ada kerja, mengukur sejauh mana hasil kerja mencapai standar kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya, kemampuan kolaborasi, menilai kemampuan karyawan berkolaborasi dengan tim dan rekan kerja. Baik, selanjutnya dampak pada pengembangan karir. Kita tentukan di sini. Pertama, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Penilaian membantu karyawan mengidentifikasi area di mana mereka kuat dan di mana mereka dapat mengembangkan keterampilan lebih lanjut. Perencanaan pengembangan. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk merancang program pengembangan pribadi atau profesional. Tentunya pemetaan jalur karir, menyusun rencana jalur karir berdasarkan evaluasi kinerja untuk membantu karyawan mencapai tujuan karir mereka. Oke.
Selanjutnya ada insentif. Definisi insentif yang pertama, insentif adalah bentuk penghargaan atau kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan sebagai pengakuan atas pencapaian atau kinerja luar biasa. Ini dapat berupa hadiah finansial atau keuntungan non finansial. Selanjutnya tujuan insentif. Motivasi karyawan. Insentif bertujuan meningkatkan motivasi dan dedikasi karyawan dengan memberikan imbalan atas upaya ekstra yang diberikan. Selanjutnya, pencapaian target-target, mendorong pencapaian target individu atau kelompok dengan menyediakan insentif sebagai bentuk apresiasi. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis insentif. Yang ketiga, yang pertama, bonus kinerja, pembayaran tambahan berdasarkan pencapaian target atau kinerja yang luar biasa, penghargaan non finansial, pengakuan berupa sertifikat penghargaan atau bentuk apresiasi lainnya yang bukan berupa uang. Selanjutnya, pengembangan karir, kesempatan untuk pelatihan lebih lanjut, promosi atau proyek menarik sebagai insentif pengembangan. Selanjutnya ada dampak insentif. Dampaknya peningkatan produktivitas. Insentif dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan. Yang kedua, pertahanan karyawan. Insentif dapat membantu organisasi mempertahankan karyawan berkinerja tinggi. Ketiga, budaya kerja positif. Menumbuhkan budaya kerja positif dengan memberikan pengakuan dan imbalan atas prestasi yang luar biasa. Oke, di sini selanjutnya ada audit sumber daya manusia. Oke. Definisi audit sumber daya manusia. Yang pertama, audit sumber daya manusia adalah proses evaluasi yang menurut cara praktik manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Ini mencakup penilaian kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan yang terkait dengan aspek SDM. Tujuan audit SDM. Yang pertama, kepatuhan hukum, memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan perundang-undangan terkait lain. Efektivitas dan efisiensi, menilai sejauh mana kebijakan dan praktik sumber daya manusia mendukung efektif efisien organisasi. Ketiga, perbaikan berkelanjutan, memberikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam manajemen sumber daya manusia. Proses audit sumber daya manusia. Ketiga contoh ini. Yang pertama, perencanaan audit, menentukan cakupan tujuan dan jadwal audit. Yang kedua, pelaksanaan audit, menilai dokumen, melakukan wawancara, dan dapatkan masukan dari kalangan terkait. Selanjutnya, penyusunan laporan dan rekomendasi, menyajikan temuan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan. Selanjutnya, ada manfaat audit sumber daya manusia. Ada tiga contoh hasil: peningkatan keputusan, meningkatkan kepatuhan organisasi dan undang-undang ketenagakerjaan. Kedua, optimalisasi sumber daya, membantu organisasi mengelola sumber daya manusia dengan lebih efektif. Yang ketiga, peningkatan kualitas kerja, memastikan bahwa kebijakan dan prosedur sumber daya manusia mendukung kualitas kerja dan kerja. Baik, selanjutnya ada program keselamatan kerja dan keselamatan. Baik, di sini ada program keselamatan. Baik, selanjutnya ada program keselamatan kerja dan kesehatan dalam kurung ketiga. Yang pertama, definisi program ketiga. Program keselamatan kerja dan kesehatan ketiga merupakan rangkaian inisiatif dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung kesehatan karyawan. Tujuan program ketiga, yang pertama, mencegah cedera dan kecelakaan, mengurangi risiko cedera dan kecelakaan di tempat kerja, mempromosikan kesehatan karyawan, menyelenggarakan program kesehatan untuk meningkatkan kesehatan karyawan,
mengambil keputusan untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku. Dan ini ada komponen program ketiga. Yang pertama, pelatihan kesehatan. Sebenarnya ada komponen program ketiga yang pertama, pelatihan kesehatan, memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko dan tindakan pencegahan. Artinya peralatan keselamatan, menyediakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjaga keamanan karyawan. Artinya pengawas dan melakukan pengawasan terus menerus untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas program. Yang terakhir ada manfaat program ketiga. Ada satu kajian ini terakhir. Yang pertama, pengurangan cedera, menurunkan angka cedera dan kecelakaan tempat kerja. Selanjutnya, peningkatan produktivitas karyawan yang merasa aman tidak produktif. Selanjutnya yang terakhir, reputasi positif, meningkatkan citra organisasi sebagai tempat yang peduli terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan. Sekian dari saya. Terima kasih.